Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatullarullah Fisprasian Hadi, NIM 1817061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi kurikulum. Supervisi kurikulum adalah semua usaha yang dilakukan supervisor dalam bentuk pemberian bantuan, bimbingan, penggerakan motivasi, nasihat, dan pengarahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini itu supervisi kurikulum ini yang melakukan adalah supervisor. Supervisor ini memberikan motivasi, arahan, nasihat, dan bimbingan untuk semua guru agar hasil dari belajar mengajar ini juga meningkat. Lalu ini juga meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bidang kegiatan utama supervisi kurikulum. Bidang kegiatan utama supervisi kurikulum adalah membantu dan membimbing atau mengarahkan atau menggerakkan guru-guru untuk meningkatkan mutu kemampuan profesional sehubungan dengan pelaksanaan kurikulum. Nah, di sini tuh kegiatan supervisi kurikulum itu apa? Nah, di sini tuh tadi sama dengan pengertiannya, memberikan bimbingan lalu mengarahkan guru-guru untuk meningkatkan mutu kemampuan profesionalitas guru. Jadi guru ini juga dalam mengajar ini agar lebih profesional lagi, seperti itu. Lalu karena kurikulum di Indonesia ini sering berubah-ubah, itu juga agar guru ini lebih paham dengan kurikulum yang diterapkan di negara Indonesia ini. Jadi seperti itu. Lalu yang menjadi supervisor dalam supervisi kurikulum ini adalah orang yang benar-benar ahli dalam kurikulum tersebut. Agar apa? Agar bimbingan yang diberikan oleh supervisor tadi itu benar-benar bimbingan yang matang, bimbingan yang benar-benar meningkatkan profesionalitas guru tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemampuan profesional guru. Guru adalah suatu pekerjaan profesional yang menuntut persyaratan keahlian dalam bidang pendidikan. Dengan keahliannya itu, guru dapat mengabdikan dirinya berdasarkan hati nuraninya sendiri terhadap kepentingan masyarakat. Nah, pengertian guru di sini adalah pekerjaan yang berdasarkan hati nurani seseorang untuk kebutuhan masyarakat. Karena guru ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Karena guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada siswa-siswanya agar menjadi siswa yang berpendidikan. Lalu pekerjaan profesional dapat diselenggarakan dengan baik dan berhasil jika guru memiliki kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan tuntutan tugas dan perannya. Jadi pekerjaan profesional ini dapat dikatakan berhasil jika seorang guru ini benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, lalu juga semuanya itu sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu guru dapat dikatakan profesional juga jika guru tersebut ahli dalam bidangnya atau ahli dalam pelajaran yang diajarkan kepada siswa-siswanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama, kemampuan melaksanakan kurikulum yang berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Di sini seorang guru harus benar-benar menguasai kurikulum yang sedang berjalan di sekolah tersebut agar dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Yang kedua, kemampuan memilih dan menggunakan material kurikulum, khususnya yang berkenaan dengan media instruksional dan bahan-bahan belajar. Di sini guru juga harus dapat memilih media apa yang sesuai dengan pembelajaran dan kurikulum yang sedang berjalan di sekolah tersebut. Yang ketiga, kemampuan memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual siswa dengan memperhatikan perilaku awal, kemampuan, bakat, minat, dan sebagainya. Di sini guru juga harus memperhatikan apa bakat minat siswanya dan memperhatikan kemampuan siswa tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.
Yang keempat, kemampuan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang tentunya mencakup juga kegiatan kurikuler. Di sini seorang guru juga harus dapat mengisi ekstrakurikuler untuk siswa-siswanya. Dan yang terakhir, kemampuan memecahkan masalah-masalah khusus, misalnya disiplin kelas dan masalah sosial lainnya. Di sini seorang guru harus dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam lingkup sekolah. Contohnya disiplin kelas. Seorang guru harus dapat mendisiplinkan kelas ketika pelajaran. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ruhul dan saya di sini akan membahas tentang materi pembahasannya ketiga, yaitu mengenai program supervisi untuk mengembangkan kurikulum Diknas 1976. Di sini program supervisi yaitu kurikulum yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan lingkup program. Pada umumnya, tujuan program supervisi kurikulum ini adalah untuk mengembangkan dan mencapai proses belajar mengajar yang relevan dan efektif untuk meningkatkan kemampuan. Jadi adanya supervisi kurikulum ini untuk membentuk atau mengembangkan guru. Kemudian secara khusus adalah untuk menghasilkan program kurikulum. Di sini saya akan menerangkan beberapa program kurikulum antara lain. Yang pertama yaitu program pengajaran. Program pengajaran itu meliputi susunan tujuan instruksional khusus, susunan materi dan kegiatan pembelajaran, alat dan sarana penunjang pembelajaran, cara penyampaian, dan instrumen pengukuran dan penilaian. Jadi program pengajaran ini dari awal atau susunan rencana pembelajaran dari awal hingga akhir maupun hingga evaluasi yang diajarkan oleh supervisor kepada guru. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pembinaan kemampuan profesional guru secara berencana. Di sini secara berencana, efektif, terus-menerus yang diselenggarakan dalam bentuk berkala, bahan bacaan, penataran, dan sebagainya. Jadi di sini supervisi kurikulum ini membina kemampuan profesional guru. Jadi dibina profesional gurunya itu menjadi berencana, efektif, dan terus-menerus. Selanjutnya yaitu program ketiga, yaitu program khusus yang berguna untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Di sini program ini khusus untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar, dibuatlah program ini. Selanjutnya yaitu program supervisi kurikulum memiliki program tersebut memiliki beberapa fungsi. Di sini saya akan menerangkan ada 4 fungsi program supervisi kurikulum. Yang pertama yaitu pembinaan kepemimpinan kepala sekolah guna meningkatkan tanggung jawab untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sesama guru dan tenaga yang lain. Jadi di sini fungsi yang pertama yaitu pembinaan kepemimpinan untuk meningkatkan kekeluargaan antar guru maupun staf serta kepala sekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu membina sifat-sifat kepemimpinan dan memupuk tanggung jawab pada diri guru-guru, melaksanakan pengelolaan proses belajar mengajar, melaksanakan pengawasan dan disiplin bagi guru, menempatkan dan memberikan penghargaan kepada guru dan tenaga teknis yang lain. Di sini setelah pembinaan kepemimpinan, di sini membina sifat-sifat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu membina kemampuan profesional guru melalui berbagai kegiatan. Guru pasti memiliki kemampuan profesional masing-masing. Di sini fungsi supervisi kurikulum adalah sebagai pembina atau membina kemampuan profesional guru. Yang terakhir yaitu pengawasan yang dimaksud untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan secara menyeluruh yang berkaitan dengan bidang-bidang pengajaran. Supervisi kurikulum berfungsi juga sebagai pengawas untuk meningkatkan pengelolaan pendidikan di sekolah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan operasionalisasi program supervisi kurikulum. Dari ruang lingkup, yang pertama perencanaan dan pelaksanaan pengajaran. Jadi dalam sebuah perencanaan itu memiliki program supervisi kurikulum yang nantinya akan memberikan pandangan atau tujuan pada terhadap pelaksanaan pengajaran. Jadi untuk pengarahan pengajarannya dalam program supervisi kurikulum maka diterapkan dalam perencanaannya sekaligus pelaksanaan pengajarannya. Selanjutnya yang nomor 2, pengelolaan sekolah. Jadi pengelolaan sekolah yang baik juga membutuhkan program supervisi kurikulum yang nantinya akan memberikan pandangan untuk bagaimana cara mengelola sekolah mulai dari administrasi, kinerja, kompetensi, dan lain-lain. Yang selanjutnya pembinaan dan peningkatan kemampuan guru dan staf. Di sini guru dan staf diberikan pembinaan dan peningkatan kemampuan agar meningkatkan kompetensi yang dimiliki, mulai dari bisa meningkatkan kreativitas, inovasi, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya operasionalisasi dalam program supervisi kurikulum. Yang pertama, pembinaan kepemimpinan dan tanggung jawab bagi para guru. Di sini para guru dilatih untuk memiliki rasa tanggung jawab mulai dari kepala sekolah, staf, dan juga para guru-guru. Pemimpin yang baik juga harus memiliki tanggung jawab yang baik yang nantinya akan menjadi ciri khas tersendiri dari seorang pemimpin. Yang itu juga membedakan ia daripada pemimpin-pemimpin yang lainnya. Yang kedua, peningkatan dan pembinaan kemampuan dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dan pengelolaan sekolah secara menyeluruh. Jadi dalam operasionalisasinya sebuah program supervisi kurikulum itu memberikan pembinaan yang mana itu akan meningkatkan kemampuan sekaligus mengembangkan apa yang ada dalam sebuah lembaga yang nantinya itu meningkatkan mutu kualitas dalam sebuah lembaga. Jadi dalam operasionalisasinya supervisi meningkatkan kemampuan dalam mendidik atau pelaksanaan pengajaran dalam sebuah lembaga. Yang ketiga, kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan para guru dalam menyampaikan bahan-bahan pengajaran. Yang nomor 3 ini, setiap guru diberikan arahan. Nantinya murid-murid itu akan diberi mata pelajaran apa atau bahan apa yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi mereka dituntut untuk berinovasi dalam memberikan pengajaran, bukan tidak monoton. Biasanya kan guru-guru cuma banyak yang menggunakan metode ceramah, pokoknya yang ngomong biasa di depan. Jadi itu saya rasa kurang para siswa tidak bisa berkembang kalau hanya metode ceramah saja. Jadi di sini itu mulai dari pengembangannya mulai dari game-game yang seperti itu seperti main tebak-tebakan. Terus yang pernah saya temui itu seperti outbound metode pembelajarannya. Jadi operasionalisasi ini intinya itu meningkatkan kualitas dan kompetensi para pendidik dan juga pemimpin dalam sebuah lembaga. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti.
Baiklah, selanjutnya yaitu materi yang terakhir mengenai metode supervisi dan supervisor kurikulum. Di sini ada 3 metode, yaitu metode pembinaan, yang mana memiliki arti seorang supervisor berkewajiban untuk membina, mengarahkan, serta membimbing agar guru dapat meningkatkan profesinya serta kemampuan kinerjanya. Metode pembinaan ini yaitu supervisor memiliki kewajiban yaitu mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan profesi guru dalam supervisi kurikulum. Jadi di sini supervisor harus mempunyai metode pembinaan. Jadi semua guru dibina untuk mengarahkan dan membimbingkan guru-guru tersebut untuk meningkatkan profesinya serta kemampuan kinerjanya. Yang kedua yaitu teknik supervisi. Teknik supervisi yaitu ada bermacam-macam teknik yang dapat digunakan dalam supervisi. Pemilihan dan penggunaan teknik supervisi ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi melihat kondisi guru, melihat kondisi lingkungan, terus melihat yang lain-lain. Terus beberapa teknik yang diajukan, yang pertama itu teknik of group producer. Yang kedua the all faculty conference. Teknik supervisi ini bisa secara banyak dibahas di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di makalah saja. Yang selanjutnya yaitu tugas supervisor. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, tampak bahwa supervisor mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin. Dalam rangka tugas sebagai pimpinan pendidik, maka setiap supervisor berkewajiban melaksanakan tugas-tugas berikut. Supervisor adalah suatu pemimpin atau yang mensupervisi tenaga kerjanya. Di sini supervisor memiliki tugas yang akan saya terangkan sebagai berikut. Yang pertama, seorang supervisor mempunyai tugas mengendalikan. Jadi di sini sebagai supervisor itu bertugas untuk mengendalikan diri, melaksanakan tugas mengendalikan diri terlebih. Jadi dia melaksanakan tugas sesuai dengan emosional, harus bisa mengendalikan diri. Yang kedua, supervisor itu harus dapat mensponsori sebagai sponsor. Sponsor di sini seperti istilahnya guru atau pekerjanya itu dapat mengambil suri tauladan dalam diri supervisor tersebut. Selanjutnya, supervisor itu sebagai evaluator. Untuk mencapai hal tersebut, di atas tiada lain supervisor harus menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan yang tangguh, diandalkan serta dipakai oleh pihak yang memerlukan, terutama masyarakat luas. Evaluator ini jadi orang yang mengevaluasi. Jadi ketika orang mengevaluasi sesuatu, pasti dia harus memiliki prinsip kepemimpinan, terus tangguh dan dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar atau pekerja-pekerjanya. Selanjutnya, supervisor itu sebagai pengawas. Jadi seorang supervisor ini memiliki tugas juga sebagai pengawas apabila suatu kinerja guru itu harus diawasi untuk dapat meningkatkan profesi guru atau apa kinerja guru tersebut. Yang keempat yaitu guru sebagai supervisor. Maaf tadi saya salah, ternyata metodenya ada 4 bukan 3. Dalam rangka meningkatkan mutu guru juga pengendalian berhasil dengan baik, maka guru perlu menguasai teknik supervisi karena di samping jabatannya sebagai guru, ia juga menjadi supervisor. Jadi sini tekniknya yaitu guru juga bisa menjadi supervisor. Jadi selain menjadi guru
guru juga bisa menjadi pemimpin untuk memimpin kelas-kelasnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.